Iya, jumpa lagi bersama kami di Ngupdate. Ngobrol ala podcast biar up to date. Nah, tentunya di edisi kali ini, di edisi ke-29, kita Ngupdate sudah menjalani beberapa volume. Dan kali ini, untuk semua sahabat-sahabat updaters yang sedang menyaksikan kami melalui YouTube channel kami mau menyampaikan bahwa ini adalah sesi on the spot. Setelah kita sudah on the spot yang kesekian kalinya, saat ini kita berada di mana adik-adik? Oke, jadi kita tentunya ada di SMK Cinta Kasih Seci. Nah, kita mengangkat topik ini, yaitu kita berharap agar supaya apa saja sih topik-topik yang nanti akan kita bahas sehubungan dengan beberapa tahun yang belakangan ini sedang berlangsung ya. Tentunya untuk anak-anak Gen Z ketika mereka memasuki masa kerja atau masa magang dalam satu perusahaan. Oke, kita langsung saja kepada narasumber kita yang pertama. Oke, kita punya pertanyaan nih. Untuk dari perspektif perusahaan. Izin ya, Pak Michael. Nah, dari perusahaan sendiri, Pak, kenapa sih magang ini sangat penting, Pak, untuk anak-anak Gen Z saat ini, Pak? Thank you, Nail. Dan again, welcome buat semuanya. Tes sekali lagi ya. Selamat pagi. Pagi. Oke, ini habis jam makan siang. Saya tahu betul jam yang paling challenging ya. Mulai ngantuk dan sebagainya. Dan mungkin kepikiran, ulangan, segala macam besok gitu ya. Tapi selagi kita di sini, yuk kita semuanya mau invest your time di sini. Kita benar-benar perhatiin di sini dan nanti hopefully kita semuanya bisa lebih punya kesempatan untuk tanya jawab ya. So I'm not gonna answer too long, and then mungkin nanti dari kami juga akan sisihkan waktu lebih banyak supaya kita bisa Q&A. Oke? Tadi untuk menjawab pertanyaannya, kenapa dari kami, dari sisi perusahaan, kita perlu ada melakukan program magang. Tujuannya sebenarnya adalah untuk memastikan proses bridging. Bridging itu adalah penjembatanan, memastikan teman-teman yang akan, kata kuncinya akan ya, akan memasuki dunia kerja itu siap. Artinya kalau siap artinya apa? Satu, nggak kaget, ya kan? Kedua, sudah tahu kurang lebih kira-kira nanti yang dikerjain apa di dunia kerja. Nah, dari 2 poin utama ini kita sisi dunia kerja ya. Artinya nanti dunia kerjanya saya, dunia kerjanya Nael dan teman-teman di sini sama dunia kerjanya teman-teman semua nanti bisa berbeda apa pasti sama? Beda. Nah, sekali lagi konteksnya nggak semua juga nanti teman-teman di sini akan kerja masuk ke kantor. Kok Sinarmas loh. Sepertinya sudah rindu untuk masuk Sinarmas. Wah, itu kami merasa terhormat loh teman-teman, terima kasih banyak. Jadi sudah artinya cukup bagus ya image Bank Sinarmas dan grup Sinarmas di mata teman-teman semuanya, terima kasih. Jadi again balik ke topik semula, nggak semuanya masuk ke dunia kerja, tapi dunia kerja di sini konteksnya luas ya teman-teman, artinya bisa di kantor, bisa jadi nanti masuk ke dunia agensi untuk bagian yang digital, atau bahkan dunia kerja bisa ditranslate menjadi sepenuhnya dunia bisnis. Dunia bisnis itu maksudnya adalah usaha sendiri, buka usaha sendiri, menjadi entrepreneur, terus atau bahkan menjadi content creator. Banyak kan yang pengen jadi content creator di sini ya. TikTok joget-joget, duit sering-sering gitu ya. Nah itu juga sebenarnya masuk ke dunia kerja. Tapi mohon izin kali ini mungkin karena kami dari Bank Sinarmas dan dari dunia kerja perkantoran, kami akan bahas lebih ke konteks perkantoran ya. Dan tentu saja sekali lagi ini bisa diterapkan dimanapun. Jadi kembali ke topik semula secara singkat. Kenapa pentingnya masuk ke dunia pekerjaan, kenapa perlu ada permagangan. Jadi kita mau memastikan proses bridging-nya smooth, diperlengkapi, dikasih exposure, pengenalan maksudnya, dikasih lihat, dipegang, hands on, megang langsung kerjaan-kerjaan yang akan dilakukan di kantor itu apa. Dan tentunya dalam prosesnya nanti ketemu sama orang-orang yang sudah bekerja di sana. Orang-orang yang sudah bekerja ini berbagai usia ya, multiple generations. Ada yang seumuran bapak ibu kalian, or even older, kayak 50 plus juga mungkin ada. Dan yang unlikely adalah yang semuda teman-teman magang. Biasanya teman-teman yang magang itu yang paling muda, paling energetik, tentunya paling kreatif, energinya paling banyak, ya kan? Jadi biasanya
salah satu keuntungan jadi magang di tempat kerja, di tempat dunia kantor adalah teman-teman yang magang ini sering kami andalkan untuk dapetin ide-ide yang sifatnya fresh, ide-ide yang sifatnya gokil, keren, atau apalah istilahnya salah skibidi sigma whatever lah ya, gitu ya. Sekarang kan istilahnya kayak begitu. Sorry kalau garing, soalnya anak saya di rumah juga SMP SMA, so I'm kind of mencoba ngerti bahasa teman-teman semuanya. Bahasa-bahasa gaul mereka ya. Terus apa lagi? Ngeris. Dia ngeris. Ada, oke. Oke, jadi mungkin itu aja. Again, I hope we don't spend too much time untuk yang kita di depan sini, tapi nanti bagian Q&A, we hope to hear more from you guys gitu ya. Jadi itu aja. Thank you, Tayo. Siap, luar biasa sekali ya. Jadi memang persiapan dari perusahaan yang disampaikan dari Pak Mike ini sangat luar biasa. Tentunya kalau perusahaan udah siap, kita juga maunya dari anak-anak magang siap. Oke, seperti itu ya, jelas ya. Nah, itu tadi dari pihak untuk perusahaan. Sekarang kita tanya nih untuk perwakilan dari Ibu Minda selaku ketua administrasi ya dari perkantoran. Mungkin seperti ini sih Bu, kesiapan dari SMK Cinta Kasih Seci ketika anak-anak ini akan masuki dunia magang itu seperti apa? Dan ekspektasinya itu yang diharapkan dari sekolah SMK Cinta Kasih Seci itu seperti apa Bu kira-kira? Baik, terima kasih Pak Niel. Ya. Untuk magang ini memang wajib ya Pak ya, wajib untuk semua jurusan SMK dimanapun berada di Indonesia itu wajib magang. Nah, jadwal magang ini luas sebenarnya, bisa di kelas 11, bisa di kelas 12. Secara nyatanya aja ini mereka masih anak-anak sebenarnya, tapi wajib bisa memahami dunia kerja. Karena untuk di SMK Cinta Kasih sendiri anak-anak itu kita dari mulai kelas 10 itu memang udah kita siapkan untuk masuk dunia kerja. Udah mereka memilih di SMK itu yang pertama itu mereka harapannya bisa kerja sambil kuliah. Rata-rata seperti itu. Jadi memang dari kelas 10 kita sudah mendidik anak-anak itu untuk mandiri. Ya, sudah kita selalu selipkan itu di pengajaran untuk khusus produktif itu mengenai dunia kerja. Jadi memang dari kelas 10 kita sudah siapkan mereka untuk siap kalaupun nanti misalkan ada perbedaan selalu kita siapkan anak itu untuk bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Karena terkadang yang di sekolah dengan di tempat kerja itu pasti berbeda, itu tidak sama. Ya, itu tidak sama, apalagi jenis usaha itu banyak sekali. Setiap jenis usaha administrasinya berbeda, tata caranya juga berbeda, aturannya berbeda. Kami selalu mengharapkan anak-anak kami untuk siap dengan kondisi bagaimanapun bisa menyesuaikan diri. Bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi sehingga yang paling sering kami tekankan, yang paling utama itu dulu adalah attitude dulu. Attitude-nya. Jadi attitude namanya anak beragam latar belakang keluarga, pergaulan juga itu paling dahsyat ya untuk cara mereka berbicara. Tetap kami berusaha selalu mengingatkan bahwa bahasa di kantor itu bukan bahasa dengan teman. Jadi harus bisa membawa diri, bisa berkomunikasi dengan baik. Harapan kami sih anak-anak mengikuti semua Pak instruksi kami ya, walaupun mungkin kadang ada yang lost gitu ya Pak ya. Jadi kadang saya selalu mengharapkan dengan HRD biasanya tolong nanti komunikasikan kembali kalau misalkan ada sikap anak yang tidak sesuai. Kalau mengenai pekerjaan itu kami serahkan kepada pihak perusahaan biasanya untuk memberikan tugas bisa dipekerjakan sama anak-anak. Otomatis selalu kami sampaikan kepada anak-anak bahwa yang penting itu adalah jujur dulu. Jujur, kalau misalkan pekerjaannya sudah tidak ada jangan diam. Tanya. Kalau sudah tanya nggak ada, berarti tawarkan kepada mentor, boleh nggak bantu yang lain. Karena sangat tidak menyenangkan, tidak kerja hanya menonton orang kerja. Itu sangat tidak menyenangkan saya katakan. Mendingan kamu sibuk daripada kalau kata mentor kamu, udah nggak apa-apa kamu diem saja. Saya katakan sama anak saya, berarti kamu tidak dipercaya. Nggak mungkin gak ada kerjaan. Berarti kamu sudah diajarin, gak paham, salah melakukan berulang kali. Akhirnya daripada mentornya ngulang lagi bekerja, akhirnya kamu disuruh diem. Berarti introspeksi diri. Saya selalu tekankan anak-anak,
Lebih baik kamu bekerja daripada duduk diam. Jadi harapan saya memang anak-anak ini harus aktif. Aktif karena apa yang mereka peroleh pada saat magang itu tidak mereka peroleh di sekolah. Jadi gali sebanyak-banyaknya pengalaman pada saat magang. Nah, kita sudah perwakilan 2. Kita coba tanya. Nah, kenapa sih di antara Safa dan juga Ruth, kalian memilih dunia perbankan untuk masuk dalam proses magang? Nah, itu yang satu. Terus pertanyaan kedua, ekspektasi kalian ketika masuk dunia pekerjaan itu seperti apa? Silakan, mau dibagi, siapa yang mau duluan? Mungkin bisa dimulai dari Ruth dulu ya. Oke, Ruth. Oke, kalau misalnya ditanya kenapa sih dipilih dalam perusahaan perbankan, yang pertama kayak menurut saya ini sangat tertarik karena perbankan kan kita tahu pasti itu industri keuangan kan. Nah, kalau di sekolah itu kita cuma tahu, oh nanti kalian tuh magang di tempat-tempat ini, tempat-tempat ini. Nah, kita nggak tahu nih isi dalam dunia kerjanya kayak apa gitu kan. Di sekolah kita cuma tahu teorinya, tapi kalau misalnya kita jatuh ke lapangannya langsung tuh kan kita belum tahu rasanya kayak gimana. Jadi kita juga pengen nih tahu kerja di industri perbankan atau keuangan itu bagaimana sih gitu. Kalau untuk ekspektasi sendiri, dunia kerja itu mungkin sibuk ya, sibuk penuh dengan tantangan. Setiap hari pasti ada aja tantangan. Dan tugas-tugas yang dikasih pun juga pasti banyak dan kita harus belajar setiap hari dari tugas-tugas tersebut. Jadi kita bisa menetap lah di situ terus. Jadi kita harus belajar setiap hari ya gitu. Oke, kalau menurut saya kenapa sih memilih dunia kerja perbankan? Nah, saya tuh ingin dari dunia perbankan ini tuh banyak banget ya pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya kita bisa belajar bagaimana cara menangani nasabah. Apalagi di perbankan itu sangat luas, ada berbagai macam divisi. Nah, dari perbankan tersebut kita belajar dari divisi yang kita tetapkan. Ya. Nah, ekspektasi saya tuh terhadap dunia kerja itu sama seperti Ruth. Kita mengira ada orang karyawan kantoran itu sangat sibuk ya. Apalagi mereka itu hampir setengah hari di depan layar laptop. Jadi terlihat sangat sibuk. Nah, dan juga tentunya banyak tugas-tugas yang dikerjakan. Tapi kalian nggak perlu takut kalau dengan kesibukan. Sebenarnya tuh kalian nggak perlu takut karena kalau misalkan kita belum tahu nih nanti, kita belum bisa diajarin dengan mentornya. Kalian nggak perlu takut atau merasa minder. Yang penting kalian percaya diri aja sama diri kalian. Oke, mantap ya. Nah, pasti ada dong. Kan kalau misalkan waktu pertama kali kan tadi Bu Minda juga bilang nih, yang kelas 10 nanti di kelas selanjutnya mereka akan harus mulai masuk magang. Pasti akan khawatir nih. Di sini saat ini pasti, waduh, aku mau masuk di mana ya? Kayaknya aku ikut kakak Ruth aja deh, masuk di perbankan. Atau mungkin, waduh aku bingung cari yang mana nih? Kalau kerja sama tante om di rumah boleh nggak ya? Kayak seperti itu mungkin ya. Nah, kalau dari sisi kalian ini, ketakutan atau kekhawatiran kalian sebelum nginjak di Sinarmas apa sih? Perbankan, oh jangan-jangan nanti aku di apa-apain ya atau gimana nih? Oke. Jujur aja nggak apa-apa. Dari pengalaman saya ya, kan saya dari jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Sedangkan saya dapatnya di bank gitu kan. Saya tuh mikir pasti itu bertentangan dengan jurusan yang saya ambil. Otomatis kan bank saya mikirnya dengan keuangan. Sedangkan di administrasi itu mengarsip dokumen ya. Nah, pasti ada rasa takut, kalian tuh takut nggak ngerti, takut nggak paham, takut nggak ada yang ngajak ngobrol atau apa. Tapi nyatanya dunia pekerjaan gak seseram itu. Nah, di bank ini juga banyak divisi yang seperti tadi saya bilang. Jadi, kalau misalkan kalian ada rasa takut, kalian nggak perlu takut. Kalian bisa tanya ke mentor kalian. Nah, dari tanya itu kalian kan memulai hal baru ya. Jadi kalian tuh ada pembelajaran baru, pembekalan baru buat diri kalian di masa yang akan datang. Kayak gitu. Kalian bisa memanfaatkan waktu magang kalian untuk pengembangan diri lagi ke depannya. Seperti itu. Oke, jadi ya. Oh enggak ya. Kita intro mau menjawab juga. Nah, jadi itu ya. Kita sudah lihat dari Kakak Safa ya, yang tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman. Jadi kira-kira nih kalau dari adik-adik semua ada yang masih takut di sini? Masih tenang, masih ada pertanyaan yang berhubungan supaya kalian nggak takut, ya?
Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, kan pertama kita tadinya nggak khawatir. Tadinya khawatir, terus menjadi nggak khawatir. Terus ketika sudah tahu lingkungannya, kita jadi harus beradaptasi dong. Nah, gimana sih caranya supaya teman-teman atau Safa dan Ruth ini lebih mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja? Apalagi kan tadi aku nih dari manajemen perkantoran ya, tapi pas masuk di bank ternyata berbeda pekerjaannya, job desk yang dikasih itu berbeda. Nah, kira-kira bagaimana nih kalau dari Safa atau Ruth yang mau jawab nih? Oke, saya izin jawab. Nah, Kalau misalnya cara beradaptasinya bagaimana, yang pertama bener kan, tadi yang pertama takut gitu. Apalagi beda dari jurusan, aduh gimana nih, hitung-hitungan, pokoknya udah overthinking duluan lah di awal-awal kayak gitu, takut pusing gitu. Nah, ternyata kalau mau beradaptasi dalam dunia kerja itu sebenarnya menurut saya cukup mudah sih. Yang pertama kita tuh mulai mengakrabkan diri dengan karyawan sana. Pastinya yang pertama tuh kita senyum dulu sama karyawan sana, mukanya juga jangan judes-judes gitu. Terus habis itu sapa paling penting. Meskipun kita nggak kenal, berarti kalau misalnya karyawannya lewat, oh ini anak magang gitu, ramah ya gitu, sapa gitu. Nah, sesudahnya beradaptasi dengan lingkungan kerja, kalau dari pengalaman pribadi saya sendiri, di tempat saya itu asik-asik kok orangnya. Iya, ini karena takut atau gimana bilang asik? enggak, karena awalnya tuh sebenarnya takut karena divisi saya paling pojok sendiri gitu. Terus kayak wah, ruangannya serem banget gitu orang-orangnya. Ternyata waktu saya berkenalan, mereka tuh orangnya baik-baik semua kok. Bahkan gak sering banget saya ditawarin untuk mau makan apa hari ini gitu-gitu. Pokoknya ditanyain soal kesehariannya tuh gimana. Jadi nggak perlu takut gitu. Karena mereka juga punya kesibukan sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya mereka ada waktu, pasti mereka ngajak kita ngobrol. Jadi nggak setakut itu, nggak seserem itulah pokoknya. Nah, perlu diketahui ya adik-adik semua, ketika kalian masuk dalam dunia pekerjaan, tentu kalian pasti berhadapan dengan orang yang begitu banyak yang seperti disampaikan oleh Pak Mike tadi dan juga Ruth. Kalau orang sudah fokus kerja, mereka itu matanya itu akan fokusnya ke depan. Jadi kalau kalian lihat di sekolah aja, lihat guru-guru kalian lewat, ketika mereka mau menuju kantor, seberapa mereka fokusnya itu menakutkan nggak kelihatannya? Wih, kayaknya serem nih ya. Nggak usah berpikiran berlebihan sampai di situ. Sebenarnya mereka itu sedang memikirkan gimana untuk melanjutkan pekerjaan apa yang sedang mereka jalani atau tanggung jawab mereka. Jadi biasa saja, tetap ramah, senyum dan sapa saja. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, gitu. Kalau mereka nggak sapa, mungkin mereka lagi fokus di kerjaan, ya sudah. Nanti mungkin mereka sapa lagi. Jadi fokus saja dengan tanggung jawab kita yang sudah dikasihkan, sudah diberikan, kita lakukan aja tugas tanggung jawab. Pasti mereka akan friendly banget. Nah, ini juga pertanyaan. Pertanyaan ini buat adik-adik semua yang ada di sini, bukan cuman buat yang narasumber. Pertanyaannya seperti ini. Jadi kalian ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan hidup di zaman digitalisasi. Tentu dunia digital, terutama anak-anak yang dari PPLG nih. Mana nih? Suaranya nih, mana nih? Oke, ya. Jadi kalau berbicara tentang dunia digital, apa sih? Nah, teman-teman, apa sih sebagai anak-anak generasi digital, apa sih yang menjadi support atau kebutuhan teknologi kalian sehingga membantu pekerjaan kalian ini menjadi lebih baik? Dan juga gimana sih selama magang, apa-apa saja sih yang kalian gunakan nih? Sudah tahu jawabannya? Oke, sambil menunggu jawabannya, kalau sudah bisa raise hand. Nanti kakak yang di belakang akan kasih mic. Oke? Ada yang mau bertanya? Saya hitung nih, hadiahnya hangus loh nanti. Halo, nama saya Edi Gunawan dari 10 PPLG 1. Itu pertanyaannya itu dukungan apa yang kita pakai dalam dunia bisnis yang saat ini yang model digital ini kan. Nah, paling utama menurut saya ya, utamanya itu adalah handphone. Kenapa handphone? Karena kalau handphone ini ya bisa dibawa mana-mana, portable gitu lah ya. Kayak pengen lihat kayak berita, info, pasti kita selalu buka handphone, bukan laptop. Kenapa bukan laptop? Ya laptop mau gimana bawanya susah. Harus kayak punya meja pun carinya susah juga ya. Kan
laptop itu memang bagus buat kerja, tapi kalau dibawa kemana-mana pun bukan optimal banget. Jadi kalau menurut saya itu handphone, karena sudah saya bilang. Ya jadi tapi yang dukungan kedua pastilah laptop lah. Karena laptop ini kebanyakan tugas ini yang kerjanya ini kebanyakan kerjain di laptop. Kayak di perkantoran juga pula dan punya di AKL juga. Oke. Yang gitu lah ya. Oke, tadi siapa? Edi Gunawan. Edi Gunawan. Oke. Nah, tenang, kita masih punya hadiah. Nanti kita akan lempar jawaban atau mungkin pertanyaan dari adik-adik semua. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, tantangan terbesar dari perusahaan nih ya Pak ya, ketika menghadapi anak-anak Gen Z ini kira-kira seperti apa Pak? Apakah ada hal-hal yang mungkin Bapak mau sampaikan? Silakan. Oke, numpang tanya. Gen Z itu sekarang mulai lahiran tahun berapa ya? Berarti di bawah 2000 itu bukan Gen Z lagi. 99, 98 atau Gen Z coret. 19 nggak 9. Oke, berarti di kantor ada beberapa ya Nael ya? Iya, betul ya. Beberapa, lumayan banyak in fact. Oke, kalau Gen Alpha mulai tahun berapa lahirannya? Berarti teman-teman nih lebih ke Gen Alpha. Oke, understood. Thank you. Jadi tantangan paling lumayan yang paling signifikan yang paling kita sering temuin di kantor sekarang kalau Gen Z itu ya. Sebenarnya kita melihatnya lebih ke potensi ya, bukan tantangan. Tapi yang sebenarnya sempat tadi saya mention, teman-teman semuanya itu satu energinya besar. Kedua, very creative. Yang ketiga, semua maunya apa-apanya instan. Ya kan? Semua maunya cepet jadi. Tadi teman-teman Edric ya. Edric bilang semua ada di dunia kalian ada di handphone. Kalau bangun pagi yang dilihat, oke. Sebelum tidur yang dilihat handphone juga ya kan. Tapi mohon izin Bu, kalau lagi sekolah handphone ditaruh di depan. HP-nya disimpan di kantor. Oh baik. Iya. Sama anak saya juga di penabur gitu Bu. Kayak gitu. Oke. Nah berarti rasanya kalau udah pulang sekolah, handphone itu rasanya sangat dikangenin banget ya. Ya ada berapa WhatsApp, ya kan, ada berapa mention gitu ya. Oke. Nah, saya mencoba membahas masalah handphone. Karena handphone ini ada dua sisi ya. Buat Gen Z itu satu sangat lekat. Jadi kita ambil yang simple aja, yang erat dengan dunia kita sehari, handphone. Ya, saya pinjam konsepnya bentar ya, adik. Teman bro, whatever, Brody, ya. Handphone itu juga lekat dengan kami, artinya generasi apapun itu kita semuanya handphone banget. Nah, buat Gen Z, handphone ini bisa jadi sumber buat yang benar-benar bagus, tapi bisa juga jadi yang benar-benar menghambat kontribusi. Kita semua sekarang pakai, nggak semua ya, ini probably generalizing, tapi kita semua banyak yang pakai ChatGPT. I don't know teman-teman di SMA ini udah banyak pakai apa enggak, tapi ChatGPT, DeepSeek, dan beberapa aplikasi lain kalau yang di IT dan finance ada lagi tuh. Ada juga yang buat bikin virtual assistant, kalau pernah dengar. Jadi ada orang-orang yang kerjanya bukan di kantor, di rumah, tapi dia jadi virtual assistant buat CEO lain atau direktur lain di belahan dunia yang lain. Gajinya masuknya $. Tapi dia nggak pernah ketemu sama bosnya, cuma virtual aja. Tapi dia bantu, hari ini jam segini bos saya ke Dubai, ketemu sama siapa, hal yang harus disiapkan apa aja. Dilakukan dari kamar tidur sama virtual assistant ya. Karena virtual, nggak pernah ketemu, pakai baju rumahan, pakai aplikasi, suruh AI kerjain. Simpelnya gitu. Ya. Gen Z banyak sekali melakukan itu sekarang. Aplikasinya apa di dunia kantor? Kalau buat saya adalah, kita ngeliatnya tantangannya adalah bagaimana kita bisa menyajikan, kita bisa memprovide satu lingkungan kerja yang benar-benar bisa motivasi mereka, para Gen Z ini, teman-teman semuanya, untuk bisa maksimal kerja. Gitu ya. Karena kalau kami perhatikan Gen Z itu yang penting adalah what's in it for them. Artinya, gue kerja di sini, saya kerja di sini, aku kerja di sini tuh, apa yang aku dapat at the end of the day? Bagi kalian uang penting nggak? Bagi semua orang penting, gitu ya. Tapi, you know what? Bagi banyak sekali Gen Z, uang kadang-kadang comes second or third. Artinya,
Kalau misalkan saya dapat gaji gede tapi kerjanya setiap hari stres melulu, bos saya mungkin marah-marahin saya melulu, atau mungkin saya mengerjakan sesuatu yang nggak jelas dan saya nggak tahu nanti ujungnya apa dan untungnya buat saya apa, I better not take that job. Gitu ya. Jadi artinya kembali lagi ke topiknya adalah challenge-nya adalah memprovide, menyediakan lingkungan yang mendukung buat teman-teman bisa mengaspirasikan, bisa menggunakan your potentials 100 or even more percent supaya kerjanya bisa maksimal. Karena pentingnya apa lagi? Tantangan buat kami adalah kita sediakan playing ground. Playing ground itu artinya apa? Tadi itu, pemagangan adalah simulasi dari dunia kerja yang sesungguhnya. Artinya waktu di magang, waktu masuk masa permagangan, teman-teman itu tanda kutip role play. Ya kan, ada cosplay, ada role play gitu ya. Nah, Praktek lah ya. jadi sama aja cosplay pakai baju kantor ya kan. Cosplay pakai baju manajer, pakai baju buruh. Pura-pura kayak di toko anim. Jadi pura-puranya kerja gitu kan. Dimarahin belum? Belum. Ada KPI nggak? By the way KPI itu adalah singkatnya goal. Jadi kalau kerja harus ada tujuan kan. Kalau sekolah tujuannya lulus kan. Nah sama kalau kerja tujuannya adalah performance yang baik. Performance yang baik ujung-ujungnya duit. Performance yang baik ujung-ujungnya karirnya bagus. Karir yang bagus ujungnya promosi. Ujung-ujungnya duit. Tapi memang that's the fact. Artinya balik ke topik yang tadi, supaya permagangan ini tantangan bagi kami menyediakan environment yang baik, gitu ya. Jadi menarik benang-benang merahnya tadi dari apa yang Bu Minda sampaikan dan teman-teman sampaikan, kita memfasilitasi supaya teman-teman bisa mandiri. Mandiri artinya apa? Kita kasih tugas, kita kasih tahu cara kerjanya, ya kan? Nanti kita challenge teman-teman untuk coba kerjain. Kalau nggak ngerti, harusnya apa? Tanya, attitude tadi yang Bu Minda bilang. Artinya harus punya attitude yang baik, sopan, dan proaktif. Ya kan? Kalau tadi yang di-mention sama teman-teman, kalau teman-teman udah judes duluan, nanya ke kita, kira-kira yang ditanyakan juga males kan? Tapi nggak pernah tuh saya ketemu teman-teman magang yang nggak nunduk dan selalu bilang dengan senyum, selamat pagi, selamat siang. Saya selalu ketemu seperti itu di kantor ya. Hopefully ke depannya saya yakin teman-teman dari SMO Cita Kasih Seci ini semuanya pasti minimal kayak gitu ya kan. Bahkan lebih ramah lagi ya. Dan sangat kita sangat senang lihat itu karena warnanya sangat positif sekali dan selain memang ya karena di kantor kita doang pakai baju yang normal, teman-teman pakai seragam sekolah. Jadi quickly identifiable kan. Jadi kadang-kadang teman-teman yang lain juga saya sering lihat, yuk kamu saya traktir makan yuk gitu. Gitu ya. Jadi benang merahnya tadi dengan bagaimana menjawab tantangan, kita perlu menyediakan environment, kita perlu memastikan itu ya. Jadi mungkin kami dari HR terutama kita menjaga betul kualitas program pemagangan ini supaya para badinya, para mentornya, bahkan kami semua yang terlibat sehari-hari di situ, kita semuanya memperlakukan teman-teman ini semuanya tuh mendukung mereka untuk bisa berhasil. Tapi again dari Gen Z-nya sendiri kami yakin dan sangat berharap, apalagi kalau dari SMK Seci itu semuanya sudah memiliki attitude yang baik, tinggal terus dipertahankan dan terus bahkan ditingkatkan. Jadi saya rasa kami semua yakin nanti akan banyak lulusan dari SMK ini yang bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, bagus, layak, dan membahagiakan keluarga dan orang tua. Gitu ya. Oke. Iya. Nah, itu ya. Luar biasa sekali teman-teman. Nah, mungkin pertanyaan sekali lagi nih, Pak Mike. Kira-kira adjust atau improve dari perusahaan ketika kita sudah sudah mengundang atau sudah memiliki karyawan-karyawan yang dari Gen Z. Kira-kira seperti apa nih Pak? Adjust dan improve dari perusahaan ketika kita memiliki karyawan yang dari anak-anak Gen Z ini Pak. Oke, thank you Nael. Kalau teman-teman pernah dengar konsep employee value proposition, mungkin terlalu berat, tapi itu intinya in a nutshell, kesimpulannya adalah dari perusahaan apa yang bisa dilakukan untuk membuat employee-nya bahagia. Bahagia, senang, kerasan, dan ujungnya bangga kerja di perusahaan itu ya. Artinya kalau bangga, dia kira-kira bakal bekerja lama nggak di situ? Ya, kira-kira nanti waktu ketemu sama orang lain nggak di dunia kerja gitu ya, sama keluarga, sama teman-temannya lagi jalan-jalan ke mall, atau mungkin lagi nonton konser, kalau dia cerita, lu kerja di mana? Lu kerja di mana? Nah, kira-kira dia akan cerita yang bagus nggak tentang kantornya, kalau misalkan dia happy kerja di situ? Nah, nangkep ya?
gitu ya. Intinya employee value proposition atau disingkat EVP itu gitu ya. Jadi kita mencoba dari perusahaan tentunya ya, dan saya yakin bukan dari Bank Sinarmas saja tetapi dari seluruh perusahaan yang bagus lainnya, kita mencoba memberikan lingkungan, lagi-lagi lingkungan kerja yang mendukung, kondusif buat segala macam generasi termasuk Gen Z. Selain di atas Gen Z ada lebih tuanya. Di atas milenial? Di atas X? Iya, di atas baby boomers. Oke. Kalau orang tua teman-teman semuanya rata-rata ada yang baby boomers. Milenial kan? Iya. Ada yang baby boomers? Jauh banget. Mungkin udah granny-granny-nya kali baby boomers ya. Gitu ya. Karena orang tua saya sendiri lahiran tahun 55 itu baby boomers ya kan. Gitu. Nah, kembali ke topik tadi, menyediakan lingkungan, memastikan lingkungan yang kondusif. Tantangan kita menyesuaikan begitu. Berarti dalam dunia kerja, komposisinya kira-kira menurut teman-teman dari 100%, misalkan ini 100% angkatan orang-orang yang bekerja, let's say ada 500 orang gitu. Berapa persen kira-kira yang komposisinya Gen Z? Dari 100%, maksudnya berapa porsinya? Bukan angkanya, kira-kira berapa persennya? Di Indonesia deh, jangan jauh-jauh deh. Nah, walaupun tergantung industrinya, industri kurang lebih gini. Ada yang teknologi, ada yang perbankan, ada yang finansial ya kan. Nah, rata-rata komposisinya mungkin sekarang di sekitar 50-an% udah itu Gen Z. Tapi nggak bisa dipukul rata ya di semua industri ya. Nah, sisanya berarti generasi yang lain tuh. Yang udah opa-opa, oma-oma, bokap-bokap, nyokap-nyokap ya kan. Nah, artinya apa? Kita tuh memastikan tantangan buat kami adalah kita menyediakan lingkungan kerja yang bisa bikin para pekerjanya happy. Termasuk kalau zoom in ke Gen Z, artinya kalau buat teman-teman tuh work-life balance-nya tuh penting biasanya. Terus semenjak pandemi kemarin, isu kalau di kantor yang happening banget, mental health guys, mental health. Mental health. Jadi artinya kalau kerja tuh segala sesuatunya ujungnya harus bisa inner peace, bisa happy ya kan. Hubungan kerja sama atasan, sama bawahan, sama peersnya happy. Happy itu artinya ada kejelasan, terus semuanya harus baik dan sebagainya. Mental health itu juga bicara well balance kan, mental well being itu artinya kerja sama yang aspek non kerjanya seimbang. Misalkan kerja lalu ntar ada acara dan waktu buat keluarga, terus kantor juga fasilitasi, misalkan ada event-event yang bareng keluarga. Terus kalau di kami nanti contohnya ya, kita kasih ruang untuk komunitas-komunitas yang jadi hobinya pegawai kami, karyawan-karyawan kami. Contohnya, orang boleh ditambahin ya. Iya. Contoh, yang paling sering banyak kegiatan tuh choir. Di sini ada choir gak? Paduan suara. Paduan suara di Seci ada? Ada Bu? Ada, ya. Paduan suara itu berarti sering ikut kompetisi di mana-mana, lalu ikut-ikut acara kenegaraan, dan kalau acara kantor udah pasti nampil, gitu ya. Terus kita ada juga komunitas rider kan? Rider club. Rider tuh berarti yang pengendara motor. Pengendara motor. Ada yang khusus moge enggak? Enggak. Oh, Gabung semua jadi satu. Oke. Rider. Jadi siapapun basically yang kemana-mana naik motor, welcome to that club. Ada yang suka motor di sini cowok-cowok? Mantap sekali. Ducati, Kawasaki, Ninja 250 R. BMW kayaknya Pak. Oh oke. Harley sekalian. CBR. Oke, jadi off topic, sorry. Oke. Ada lagi yang komunitas kita mungkin ini agak tua ya, tapi teman-teman nggak tahu mungkin. Ada yang komunitas tahu Tamiya nggak? Ini tahu loh. Tahu tuh. Tahu loh. Gila. Sedikit info, Tamiya itu pas dari zaman saya seumur kalian udah ada loh. Iya, jadi Tamiya, bayangin ya om-om, bapak-bapak, umur 40-an, udah punya anak gede-gede mau Tamiya gitu ya kan. Nah di kantor kami ada komunitas seperti itu dan semuanya happy, dan remote control juga ada. Yang mobil-mobilan, yang pesawat-pesawatan ada. Ada lagi komunitas Yang sport Pak. Dari futsal, bulu tangkis, basket, dan bahkan basket kita barusan ini mendapatkan juara 1 Pak. Juara 1 persahabatan di BSD Pak. Pertanggal 18 kemarin. Itu luar biasa sekali sih Pak. Oke. Nah jadi teman-teman yang suka olahraga banyak juga cabangnya macam-macam.
Dan kita per tahunan tuh ada kegiatan yang ngumpulin semua komunitas bareng. Kita kemarin camping Jamboree Jambua. Jadi semua komunitas ikut gitu ya. Getting back to the topic, kita melihat segala sesuatu yang jadi tantangan justru jadi potensi buat kita gitu ya. Mungkin kedengarannya klise, tapi justru the real only way untuk kita bisa maximize, kita bisa manfaatin apa yang ada, kita bisa maksimalin kapasitas semua yang ada. Karena kalau kita ngelihat semua orang masih ada sisi plus kepribadian, ada sisi yang kurang baiknya gitu ya. Tapi kita semua coba terus kolaborasi supaya kita bisa saling lengkapin. Dan tujuannya satu, ya kita semuanya bisa sama-sama mencapai goal perusahaan dan kita juga semuanya happy. Karena kan kita kerja, bukan kita doang yang nikmatin hasilnya, keluarga kita di rumah, gitu ya. Teman-teman mungkin nanti waktu baru mulai kerja posisinya masih single atau belum married atau bahkan nanti lulus, ada yang lulus SMA, kuliah dulu, ada yang langsung kerja gitu ya. Tapi nanti seiring dengan waktu, proses pendewasaan itu semuanya akan ngalamin. Jadi pasti semuanya saya yakin di sini akan berhasil. Gitu aja. Oke, mantap luar biasa. Nah, ini dari tadi kayaknya Konal yang selalu kasih pertanyaan kepada narasumber. Nah, sekarang kita kasih kesempatan nih ke anak-anak nih, dari mereka. Kira-kira dari adik-adik di sini ada nggak yang mau bertanya? Halo, nama saya Divino. Saya dari SPU PPG 1. Saya mau nanya nih, apa yang Bapak Michael bilang kan kayak perusahaannya menyediakan tempat untuk Gen-Z kan. Ya, cuman harus kita sadari kan gak semua perusahaan mau begitu kan ya. Ada bahkan perusahaan yang anti banget sama Gen-Z. Gimana sih cara kita nih menyikapi perusahaan kayak gitu, Pak? Kan gak semua dari kita nih cukup beruntung untuk masuk perusahaan bagus gitu, Pak. Thank you ya. Tadi sorry namanya kurang jelas, siapa namanya? Divino. Wow. Divino berarti dari kata divine. Divine ya. Divine itu artinya suci, mulia, light. Keren. Oke. Thank you Divino. I like it. I like the questions. Artinya Bro Divino ini melihat ke depan loh. Artinya kalau kita nanti, ini simulasi ya. Simulasi real life ya. Ini dia udah ngeliat masa depan luar biasa loh. Gokil. Jadi gini. Kalau saya menerjemahkan pertanyaan Divino gini. Bayangin teman-teman nanti udah lulus. Terus yang dilakukan kalau mau kerja apa? Lamar. Kira-kira nih ya, lamar 1 langsung dapat gak? Oke. Lanjut lagi ke konteks pertanyaan Divino. Lamar 10. Kira-kira dapat gak lah langsung di perusahaan yang bisa bagus kayak Bang Sinarmas? Kira-kira pasti dapat perusahaan bagus gak kayak kita misalkan? Kadang-kadang ada yang dapat di perusahaan yang mungkin kurang bagus kan ya, tanda kutip ya, walaupun again di sini mungkin relatif ya, tapi kurang bagus itu in terms of gaji, pendapatan, lingkungan kerja. Tapi let's assume bahwa lamar 10 belum tentu bisa dapat kan ya. Artinya dan belum tentu bisa dapat yang bagus juga. Artinya apa? Artinya kita nggak boleh gampang menyerah. Karena ngehubungin ke yang tadi, saya banyak ketemu ini, Gen Z, karakteristiknya. Biasanya, begitu udah coba beberapa kali, udah, kayak gitu. Udah ganti haluan aja, gue jadi content creator aja, joget-joget di TikTok. Gitu kan? Atau justru sebaliknya, relating ke Divino nih. Udah kerja nih, masuk nih, Divino ke satu company. Terus kayaknya company-nya kok kayaknya kurang memperhatikan kesejahteraan mental karyawannya, misalkan jam kerjanya panjang, cuannya kurang, ya kan? Terus bosnya mungkin galak dan sebagainya. Udah gue nyerah, gue balik lagi ya cari kerjaan lain atau jadi content creator aja lah, gitu misalkan. Gitu ya. Jadi a very good question. Tadi message-nya adalah buat pertanyaan Divino tadi adalah misalkan ketika kita nggak dapat, kita coba terus di awal karena kalau kita mencoba terus, pasti ada jalannya. 1. Yang kedua, waktu mau lamar tempat kerja, berarti yang harus dicari tahu apanya? Tentang perusahaan. Caranya gimana? Lihat Instagramnya. Gampang banget sekarang, ya kan? Oke, sekarang yang mana lagi nggak pegang ya? Sayang banget. Kesempatan promosi nih. Tolong dicatat ya, pesan sponsor. @keongya
Live at Bang Sinarmas. Live at Bang Sinarmas. Iya. Live at Bang Bang Sinarmas. Sinar. Semuanya sambung Nah, ya. itu Jadi Instagram. nanti tolong di-follow, lalu tolong dilihat-lihat. Nah, itu isinya apa? Isinya gambaran kegiatan perusahaan kami apa, gitu ya. Nah, program-program, ya kan. Tiap hari karyawan yang kesehariannya ngapain aja. Terus pemagangan juga ada di situ dan bahkan ada yang development program yang buat udah lulus kuliah. Ya, jadi kalau nanti teman-teman ada yang udah mau berpikir mau masuk dunia perbankan, tolong dilihat, monggo silakan. Atau satu lagi yang besarannya adalah Keong Bang Sinarmas. Nah, itu banknya sendiri. Ya, jadi dua ini boleh monggo ya nyun sewu di-follow ya kan dan dilihat-lihat gitu ya. Itu keseruannya. Balik ke pertanyaan Brody Divino kita ini adalah kalau kita mau tahu perusahaannya, kita lihat Instagramnya, kita tanya orang-orang yang udah pernah bekerja dan mungkin tahu pernah punya pengalaman di situ, gitu ya. Sebisa mungkin berarti hindari masuk-masuk perusahaan yang istilah kerennya sekarang red flag. Red flag itu artinya apa? Wah keren, mantap sekali. Siapa nama kamu? Keiko. Keiko umurnya udah berapa? Seperti udah umur dewasa sekali. Pasannya 17. Hampir 17, right. Thanks so much Keiko. Jadi bukan cuma nyari pacar aja ya harus green flag, red flag ya. Jadi bukan cuma pacar aja yang toxic, non-toxic. Keiko jawab supaya bisa, dan ini ngeling banget ke jadi Keiko seolah menjawab Divino. Keiko menjawab bahwa, bro, kalau mau masuk perusahaan yang bisa take care Gen Z-nya bagus, artinya inklusif. Inklusif itu artinya gini, perusahaan bisa merangkul segala macam orang yang kerja di dalam. Cross generational tadi, boomers dan sebagainya kan. Artinya nggak boleh, kita cari tahu perusahaan tuh satu, environment kerjanya nggak toksik, ya kan. Semua perusahaan saya yakin, kita semua yakin sebenarnya tujuannya mulia gitu ya. Tapi kan dalam prakteknya mungkin ada dinamika yang terjadi kita nggak tahu. Orangnya kan karakternya beda-beda. Cari tahu, lalu coba jalanin dan cari juga dari segi profitability perusahaan. Caranya gimana biasanya? Lihat googling, cari tahu annual reportnya. Wah ini berat banget nih buat anak SMA, mohon maaf ya. Tapi nanti kalau urusan finance pasti akan sangat erat dengan namanya annual report. Gitu ya. Annual report itu singkatnya laporan keuangan. Dalam setahun itu perusahaan itu untung apa? Rugi. Kalau perusahaannya rugi terus artinya bentar lagi bangkrut. Kalau bangkrut buat apa apply ke situ? Iya kan? Mendingan apply ke Bang Sinarmas yang kuat. Iya kan? Ya. Jadi terima kasih pertanyaannya, terima kasih jawabannya, kalian semua keren banget. Iya, mantap sekali ya. Nah, pertanyaan terakhir, ada nggak yang mau bertanya lagi nih? Oke, yang sebelah sana ya. Selamat siang semuanya, selamat siang Pak. Saya Olivia Ramadhani dari kelas 10 PPLG 2. Sebelumnya tadi kan udah Bapak Michael, saya mau nanya ke Karut sama Kak Safa mungkin ya, boleh? Oke, jadi kita kan di sini mungkin teman-teman atau saya sendiri masih takut sama kata magang gitu ya. Kira-kira boleh nggak ya Kak Safa atau Karut tuh share pengalaman magang kalian mungkin dari yang menakutkan atau pengalaman yang pernah dimarahin atau selama magang tuh pernah dimarahin tuh gimana cara Kak Safa sama Karut mengatasi ketakutan kalian gitu. Itu aja. Mungkin boleh jawabannya. Terima kasih. Oke, saya dijawab ya, Oli. Iya. Terima kasih untuk pertanyaan. Nah, kalau misalnya ditanya pengalaman yang paling menakutkan tuh sebenarnya ke pikiran berlebih kita aja sih. Yang mikirnya tuh aneh-aneh. Oh, nanti kalau misalnya saya ngerjain ini salah nggak ya gitu. Itu overthinkingnya tuh kayak, duh, bikin takut gitu, bikin, aduh. Nah, cara saya untuk mengatasinya tuh kan kita punya lingkungan kerja yang nyaman nih, disupport juga dari karyawan sama teman-teman kita yang di sana. Kita pasti selalu komunikasi sama teman-teman. Kalau misalnya ada apa-apa gitu, harus gimana gitu. Nah, mereka tuh kadang suka kasih solusi. Nah, kalian juga jangan takut kalau misalnya kalian takut salah ngerjain pekerjaan tuh kalian jangan takut buat nanya, pasti bakalan diajarin. Nah, kalau misalnya pengalaman yang paling menyenangkannya tuh apa ya?
mungkin saat mereka ngajak kita ngobrol kalian jadi berasanya kita dianggap gitu. Kita merasa kayak lebih deket sama mereka. Oh ternyata kakak ini pernah gini-gini, tinggalnya tuh di sini. Nah jadi kita rasanya oh, berarti kakak ini nyaman ya ngobrol sama kita. Jadi apa yang perlu ditakutin gitu. Jadi enjoy aja, nggak usah takut buat aduh mikir aneh-aneh itu jangan. Nanti kalian malah bingung sendiri nanti mau ngapain gitu. Jadi tertekan sendiri. Iya, jadi tertekan sendiri karena pikiran kalian yang berlebihan itu jangan sampai deh. Oke, Olivia sudah terjawab? Oke, sudah siap untuk masuk di Bang Sinarmas? Oke, jadi seperti itu ya, luar biasa sekali. Mungkin yang ada kalian nggak ditakuti tapi diusilin. Biasanya Konal suka ngusilin mereka biasanya. Oke, mungkin seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Baiklah, saya perkenalkan diri. Nama saya Rafael Lukman dari kelas 10 MPLB. Nah, untuk pertanyaan saya, poin-poin penting apa saja yang perlu diperhatikan, namun kebanyakan orang tidak tahu saat ingin memasuki dunia kerja? Itu pertanyaan saya. Rafael suka kura-kura nggak? Rafael suka kura-kura nggak? CMNT itu Pak. Hah? Tahu Teenage Mutant Ninja Turtle nggak? Oh, nggak ada yang tahu mungkin. Serius tahu? Gokil. Dulu saya waktu pulang sekolah SD nonton di TVRI tiap sore. Oke, berarti generasi berulang ya. Oke, Rafael. This is strong deep questions. Mungkin nanti Bu Minda bisa bantu saya juga ya, karena saya yakin di dunia sekolah Pak nggak kalah serunya Bu. Mungkin lebih seru. Tapi tadi let me rephrase. Kira-kira apa yang harus disiapin di dalam dunia kerja yang mungkin orang-orang nggak tahu gitu ya. Oke. Kalau ini dari izin nih ya, perspektif dari saya mungkin yang jawab, tapi ntar saya nggak terlalu panjang, Bu Minda boleh juga jawab. Bahkan Nail pun boleh jawab gitu ya. Saya sebelum dan sesudah kerja, apalagi sekarang mungkin udah kerja berapa ya, 18 tahun kali ada ya. Yang saya nggak tahu di awal dan saya tahu banget sekarang adalah biasanya segala sesuatu yang saya takutin 95% nggak pernah kejadian. Artinya apa? Kita overthinking. Ya kan? 95% hal yang saya khawatirkan nggak pernah kejadian. Artinya kita terlalu berpikir ini A, B, C, D sampai Z terjadi padahal seharusnya enggak. Artinya saya dulu banyak menghabiskan waktu untuk mikirin mitigasi. Wah, mitigasi keberatan ya bahasanya ya. Cara mengatasi masalah yang A sampai Z yang mungkin keluar. Pada nyatanya nggak pernah keluar masalah itu. Karena ketakutan saya aja gitu. Intinya itu. Tapi kalau latar belakang kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Karena memang sering kali tuntutan dunia kerja peran-peran tertentu memaksa kita mikir kayak gitu bro. Artinya gini, lu dipaksa berpikir kira-kira apa aja kemungkinan masalah yang terjadi, lalu cara ngatasinnya gimana. Jadi kita ke bawah terus cara berpikir seperti itu. Kadang-kadang sampai ke rumah pun dibawa cara berpikir seperti itu. Gitu ya. Tapi if I can turn back time, ya again yang saya nggak tahu tuh itu. Ketakutan. Overthinking. Kita terlalu banyak overthinking. Yang kedua, nggak ada teman abadi, nggak ada musuh abadi. Ya, ini lesson penting. Kenapa? Komanya gini, artinya kita harus menghargai setiap orang kapanpun. Cerita nyata, saya pernah kerja di satu tempat dulu, gitu ya. Dan ini juga bukan saya doang mewakili banyak cerita. Saya punya atasan di situ, secara nggak langsung, bahkan jauh lebih tinggi ya. Lalu atasan ini bersikap yang kurang menyenangkan lah untuk bawahan-bawahannya. Singkat cerita, saya resign dari perusahaan itu karena ada perkembangan karir yang lebih baik. 5-6 tahun berlalu masuk di perusahaan yang baru, ketemu dengan orang yang sama dan dia menjadi bawahan saya. Kalian bisa bayangin kondisinya nggak? Bisa bayangin kondisinya ya. Jadi artinya I'm not gonna I'm not gonna elaborate more. Saya nggak akan bahas berpanjang-panjang itu, tapi tidak ada musuh abadi, tanda kutip. Jadi kalau kita debat, nggak enakan sama teman, saat itu selesain, udah. Artinya kalau lu nggak seneng sama gua, lu nggak setuju sama gua, ngomong sama orangnya depan langsung. Jangan di WH beribet-ribet, jangan ngomong lewat orang lain. Jangan lupa berdam juga ya. Ini kusak-kusuk jam kerja pula, ya kan. Kalau nggak seneng sama orang, atau nggak suka, nggak setuju, ngomong langsung sama orangnya. Moral lessonnya itu. Ya kan? Kalau kita punya masalah, unek-unek sama orang, sampein langsung depan orangnya, jangan step di belakang. Ya, artinya sifatnya harus gentleman. Wanita bisa tetap sikap gentleman kan.
Artinya kita tetap ngomong langsung depan orangnya. Paling 2 itu sih. Karena if I have more time, I can talk all day on this matter. Karena banyak banget pengalaman, karena soalnya saya udah tua. Oke. Jadi itu sih paling, tapi again to summarize, jangan overthinking, 1. Jangan. Kedua, be nice to everyone. Be nice to Anytime. everyone. Sip. Oke, mantap, luar biasa ya. Jadi sudah terjawab ya, Rafael? Oke, mantap, sudah dari jempol tuh. Kita ada satu pertanyaan lagi, Pak. Tadi kan dari tadi laki-laki, sekarang wanita. Oke, dari wanita. Oke, paling ini ya. Oke, silakan namanya. Halo, aku izin bertanya sebelumnya. Perkenalkan, nama aku Nika Putri dari kelas 10 PPLG 2. Jadi aku mau nanya ke Kak Safa sama Kak Ruth. Jadi selama Kak Ruth sama Kak Safa magang kan pasti banyak banget pembelajaran dan pembelajaran yang didapetin. Nah, boleh sharing sedikit nggak pembelajaran atau hal baru apa yang mungkin bisa bermanfaat juga buat kita-kita sebelum kita magang nih? Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Nicole atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi kan di namanya setiap perusahaan itu terdapat banyak divisi ya. Nah, kesempatan kali ini tuh kita berada di HCM yang dimana itu Human Capital Management. Nah, di dalam HCM ini juga banyak divisi lagi. Nah, salah satunya itu divisi saya itu saya pegang Employer Relation Management yang dimana itu mengurus event-event perusahaan. Nah, tentunya ini divisi saya juga tidak ada kaitannya dengan jurusan di sekolah, tapi ada. Nah, jadi seperti event-event yang kemarin di perusahaan itu ada namanya Long Service Award. Nah, tentunya saya belajar banyak hal dong dari event-event tersebut. Jadi saya membantu mentor saya untuk mempersiapkan event tersebut. Jadi kalian gak perlu takut. Awal-awal emang akan bingung, tapi kalian akan dibimbing untuk mengerjakan atau membantu event tersebut. Contohnya saya kemarin udah ada bantu 2 event dari dari divisi HCM dan divisi lainnya itu Long Service Award sama Jambore Sinarmas yang kemarin. Jadi saya belajar banyak banget apa yang perlu disiapkan untuk event-event perusahaan. Saya izin nambahin ya, kalau Safa kan di bagian kita sebutnya IRM ya. Nah, kalau saya sendiri tuh di bagian Komben, yaitu Compensation and Benefit. Jadi di Compensation and Benefit itu kita ada 2 juga. Nah, Compensation itu ngurusnya kayak gaji-gajinya gimana gitu, sesuai dengan kayak kehadiran karyawannya, persentasenya juga dihitung. Sedangkan benefit itu biasanya ngurus asuransi. Nah, kalau saya biasanya lebih bantu banyak ke benefit. Biasanya saya itu disuruh mengerjakan form-form kecelakaan kerja. Jadi saya izin menceritakan juga ya. Kalau di Bank Sinarmas itu kalian itu semua bukan serba dibiayain ya sih Kak, tapi kalau misalnya kalian terlibat dalam kecelakaan kerja gitu atau misalnya kecelakaan motor atau mobil itu pasti ditanggung sama Bank Sinarmasnya sendiri. Terus kalian itu juga diberikan asuransi, bukan hanya asuransi untuk diri kalian sendiri, tapi anggota kalian itu juga, anggota keluarga kalian itu juga dikasih asuransi. Nah, jadi kalau misalnya dari aku sendiri pengalamannya, ya aku kasih tips ya, kalian itu harus banyak belajar hal baru. Jangan nunggu magang dulu baru kalian belajar hal baru, tapi udah dari sekarang. Misalnya kalian kuasain aplikasi seperti kayak Microsoft, itu Excel itu sangat penting kalau menurut saya ya. Excel itu sangat penting. Terus kalau misalnya kalian di sini kelas 10 udah belajar scan, itu paling sering banget di sana scan. Jadi kalian harus belajar hal baru. Jangan nunggu guru yang kasih, tapi kalian yang tanya ke guru, "Pak, kalau kapan sih ada materi buat cara fotokopi itu gimana, print itu gimana, scan itu gimana?" Itu sangat penting. Di kantor itu bener-bener sangat penting karena di sana kita juga masih pakai kertas gitu. Nah, udah sih dari saya itu aja kok. Terima kasih. Oke, baik. Dengan demikian berakhir sudah untuk podcast ngupdate kita edisi ke-29 The Hunger Games Survival Magang Gen Z.